Baik, sudah terlihat Pak Edi ya? Ya, sudah. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini topik yang menarik namun biasanya kurang mendapat perhatian baik dari para TF ataupun juga dari arsitek, yaitu kebisingan di kantor. Jadi tahun 2016 itu ada studi yang dilakukan oleh Oxford Economics yang mengatakan bahwa pekerja itu menginginkan tempat kerja yang bebas dari gangguan, termasuk adalah kondisi kebisingan di tempat kerja. Namun dari studi itu juga ditemukan bahwa ternyata pada saat mendesain perkantoran, office akustik, ini topik yang akan dibawakan oleh Ibu Sentagi nanti, jarang mendapat perhatian, ataupun kalau ada mungkin hanya pilihan paling akhir, dan itu juga porsinya kecil sekali. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa lingkungan kerja di kantor itu tidak bebas dari kebisingan yang bisa menimbulkan stres bagi pekerja. Dan yang menarik adalah dengan perkembangan penggunaan open plan office, kantor dengan tempat terbuka gitu digunakan oleh beberapa pekerja, itu ternyata meningkatkan jumlah kebisingan dan keluhan dari pekerja. Namun di sisi lain pilihan open plan office ini memang memiliki banyak keuntungan, yaitu lebih memudahkan kolaborasi, kerjasama dengan tim, dan juga fleksibilitas dibandingkan dengan kantor-kantor yang bersekat-sekat begitu. Nah, ini satu rekaman untuk menunjukkan bisa didengar ada berbagai macam kebisingan yang ada di kantor itu. Hentikan aja karena cukup panjang. Dan sumbernya itu bisa bermacam-macam, dari orang yang berbicara, ya, atau pembicaraan yang cukup keras itu di tempat kerja. Ada beberapa orang yang memang memiliki karakter seperti itu dan kita tidak bisa melarang. Juga dari peralatan-peralatan baik printer, fotokopi, tadi telepon dan sebagainya gitu ya, itu juga menimbulkan kebisingan di tempat kerja. Atau kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan perawatan atau konstruksi atau perbaikan bangunan yang sedang berlangsung. Selain itu juga biasanya kantor-kantor terletak dekat dengan jalan-jalan raya, sehingga suara dari lalu lintas juga bisa mungkin masuk ke dalam kantor, sehingga meningkatkan faktor kebisingan di tempat kerja. Dan masih banyak yang lain. Kantor saya sekarang ada di Cilandak, yang mungkin beberapa jam sekali itu pesawat take off dan landing ke Halim. Kemudian ada kantor marinir yang kadang-kadang menguji coba senjata-senjata mereka, itu juga menimbulkan kebisingan. Dan dari studi dampaknya bermacam-macam yang ditimbulkan, tapi yang jelas ada kaitannya yang cukup signifikan, cukup besar gitu antara open plan office noise dengan kondisi fisik, stres fisik bagi pekerja, yaitu dengan meningkatkan denyut jantung dan juga keringat. Ini ada studinya yang melakukan pemantauan ini, dan juga mood, emosi seseorang dilihat dari facial emotion recognition, jadi menggunakan teknologi yang cukup canggih. Artificial intelligence digunakan di sini, dilihat kerut mukanya seperti apa perubahan untuk melihat ada negatif mood atau tidak. Selain itu ada studi lagi yang menunjukkan bahwa paparan pada kebisingan dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan, antara lain juga menimbulkan gangguan tidur dan sebagainya. Kebisingan yang berlebihan bisa mengakibatkan kelelahan secara mental dan juga gangguan, sehingga akhirnya mempengaruhi performance kinerja dari pekerja dan juga emosi dari pekerja. Ini noise level yang disarankan untuk kantor ruang terbuka open plan office itu antara 49 sampai 58 desibel A ya. Dan grafik di sebelahnya itu menunjukkan berapa noise level yang biasa terjadi.
Dan di situ dilihat bahwa noise level antara 40-50 itu untuk office yang nyaman. Nah, mungkin kalau diukur di sebagian besar kantor di Jakarta tidak ada yang mencapai level ini, gitu. Sehingga sedikit banyak itu menimbulkan stres bagi pekerja. Nah, mudah-mudahan presentasi Ibu Sentagi sore ini bisa memberikan solusi bagaimana mengendalikan kebisingan di tempat kerja, sehingga paling tidak stres fisik yang ditimbulkan dari kebisingan bisa diturunkan. Selain itu tentu pekerja juga memiliki stres-stres yang lain, sehingga bisa meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan keselamatan, dan sebagainya. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Ibu Sentagi. Waktu kami persilakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Paul. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya langsung share screen. Namun tadi pengantar dari Pak Paul sudah sangat bagus ya. Artinya memang pentingnya noise noise cancellation atau desain akustik ruang itu salah satunya memang untuk mencegah terjadinya noise yang berlebihan dalam suatu lingkungan kerja. Ini mohon maaf saya pindah dulu beberapa setting di Zoom saya biar lebih memudahkan semua. Namun sepertinya saya mungkin tidak bisa memenuhi semua request dari Pak Paul Wijaya tadi. Artinya memang di sini yang disampaikan tadi betul sekali bahwa ketika ada proses perencanaan suatu bangunan atau proses perencanaan suatu ruang, maka desain akustik itu biasanya di-request belakangan gitu. Jadi biasanya lingkungan huni itu sudah terbentuk, ruang itu sudah dibangun, atau bangunan itu sudah difungsikan, tetapi kemudian masalah akustiknya muncul karena memang tidak didesain dari awal. Nah, yang saya paparkan di sini lebih seperti pengalaman-pengalaman. Ini sebenarnya saya juga malu ya, ada Pak Komang Mertaya Sadri juga di sini yang mungkin jauh lebih pengalaman dari saya begitu. Tapi di sini adalah sharing saja pengalaman-pengalaman ketika saya harus terlibat dalam sebuah tim perencanaan. Dan karena biasanya yang terlibat itu atau dilibatkan itu memang sudah memerlukan suatu request akustik itu, atau saya sebutkan di sini acoustical requirement begitu. Jadi fungsi ruangnya sendiri memang menuntut ada desain akustik karena fungsi ruangnya itu membutuhkan suatu aktivitas akustik yang baik. Jadi mungkin belum akan menyentuh semacam open plan office atau menyentuh ruang-ruang yang memang notabene ada masalah akustik, tetapi tidak dipikirkan tadi seperti yang disampaikan Pak Paul Wijaya. Harapan saya dari presentasi ini, barangkali Bapak Ibu bisa memahami kesulitan-kesulitan dari sisi seorang acoustician gitu ya, seorang desainer akustik gitu yang sangat lekat dengan bidang teknik fisika sebetulnya, ketika harus istilahnya berdiskusi dengan arsitek, berdiskusi dengan interior design, berdiskusi dengan MEP untuk membangun suatu desain yang semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, sebetulnya dalam desain perencanaan sendiri, ketika kita memang dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan itu, maka bisa dibagi sebetulnya dalam beberapa fase begitu. Nah, izinkan saya dalam sore hari ini mungkin menyampaikan satu fase dulu, yaitu yang namanya tataran konseptual design, di mana di sini saya bekerja erat dengan arsitek perencana, gitu ya, prinsipal arsiteknya. Kemudian kita bersama-sama menyelesaikan desain bentukan ruang dulu, properties, kemudian juga mungkin menemukan anomali-anomali yang pada dasarnya kita kenali sebagai solusi terhadap passive design begitu. Nah, kemudian juga pada fase 1 ini kita sudah memasukkan beberapa pertimbangan dari desain interior karena biasanya kami hadir atau kami masuk dalam tim ini itu memang sudah ada tahap pertama dari desain tersebut dalam bentuk suatu konseptual desain. Nah, jika fase 1 ini bisa kita lewati begitu ya dengan baik begitu, maka akan menghasilkan suatu bundle DED atau bundle gambar begitu, yang itu bisa memasuki fase kedua
Dan fase kedua sama seperti proses proyek-proyek yang lain ketika kita terlibat dalam suatu perencanaan itu akan sampai dengan menggulirkan apa yang kita sebut sebagai RKS begitu, dan kemudian juga spesifikasi-spesifikasi dari properties yang kita pilih. Nah, dari fase 1 ke fase 2 itu masih akan melalui iterasi yang sama gitu ya. Meskipun ini tidak saya paparkan di sini, dan sebagian besar gambar-gambarnya sudah menjadi gambar-gambar yang sifatnya konfidensial, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, saya mungkin tidak bisa sharing sampai dengan fase-fase berikutnya tadi. Begitu. Namun di sini ada proses iterasi dan diskusinya sudah tidak banyak dengan arsitek, tetapi diskusi lebih banyak dengan interior design. Karena kita di akustik, kalau kita bicara tentang acoustical treatment, maka sebetulnya adalah masalah finishing pada permukaan-permukaan sebuah ruang atau permukaan-permukaan pada sebuah bangunan, termasuk kita mencoba mengurangi noise leakage, baik itu dari outdoor ke indoor, maupun noise di dalam interior sendiri, di dalam ruangan sendiri. Nah, kemudian nanti fase ketiga, itu nanti kita mulai memasukkan juga finalisasi pada desain sound system, artificial sound, begitu ya. Meskipun pada tahap fase 1, conceptual design itu terkadang requirement-nya sudah menuntut kita sampai membuatkan desain awal artificial sound, karena memang ruangan itu harus menggunakan sound system gitu. Mungkin skalanya yang besar atau fungsi-fungsi yang memang menuntut dia menggunakan sound system. Jadi ini juga kadang-kadang sudah muncul di fase 1. Nah, pada fase 3 itu semua kita selesaikan, kemudian kita uji, kemudian kita mendampingi dalam proses konstruksi. Nah, kadang-kadang kita juga diajak gitu ya, terus begitu sampai dengan fase 3 kadang-kadang sudah masuk juga ke commissioning di situ, tetapi kadang-kadang juga baru masuk ke fase 4, di mana di situ kita kemudian melakukan evaluasi pada hasil desain kita. Nah, belum banyak pekerjaan atau proyek yang saya terlibat sampai dengan tahap evaluasi begitu, namun ada satu nanti yang saya tunjukkan, dan memang kita kemudian mengambil data lapangan, dan kemudian kita semacam konsep proofing apakah desain awal kita sudah fulfill dari requirement baik dari sisi arsitekturalnya maupun dari sisi akustiknya, seperti itu. Nah, ini yang umumnya kita hadapi di fase 1. Ini suatu contoh, kalau tadi masih requirement secara general, kalau ini kita memasuki sebuah ruang. Jadi dalam beberapa pekerjaan itu memang seperti yang Pak Paul tadi ceritakan ya, ada open plan office gitu. Di dalam sebuah open plan office saja itu bisa bukan hanya single room, tetapi banyak ruang, dan masing-masing ruang itu mungkin dia membutuhkan pemenuhan akustik yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu contoh. Ini ada suatu ruang kegiatan resmi di salah satu proyek yang sekarang masih berlangsung. Dan di ruang kegiatan resmi ini bukan hanya ruang ini yang kami kerjakan, tetapi termasuk juga treatment pada ruang-ruang penghubung, termasuk lorong gitu. Kemudian ada ruang-ruang sub kecil yang bersifat lebih privat seperti desain panggungnya untuk performer, dan kemudian audience area atau ruang duduk. Jadi akhirnya ada zona-zona akustik di dalam suatu ruang yang kita desain itu yang masing-masing mungkin membutuhkan requirement yang berbeda. Nah, ini menjadi suatu keunikan dalam pekerjaan karena kita harus menelaah dengan detail requirement masing-masing itu, dan memang paling gampang adalah kita kembali pada standar, kita kembali pada persyaratan-persyaratan yang berlaku, apakah itu SNI ataukah kita menggunakan persyaratan internasional. Dan kenapa saya menyebut persyaratan internasional, karena belum tentu SNI itu ada, begitu ya Bapak Ibu, untuk suatu jenis fungsi ruang atau fungsi bangunan. Nah, yang saya sebutkan tadi, masalah dari pertama kali di dalam konseptual design itu sebetulnya kita melihat pada masalah noise. Namun memang sama seperti arsitek perencananya ya, tapa itu kan sesuatu yang given dari owner, given dari klien, begitu kita sebut. Jadi kita sebetulnya sudah tidak banyak memilih, tidak bisa banyak memilih. Namun sering pada saat environmental noise impact ini masuk, itu kalau kita meminta izin dan arsitek perencananya itu knowledgeable tentang masalah noise di lingkungan yang bisa masuk ke dalam site, itu kemudian kita bisa berinteraksi langsung dengan desainer landscape atau landscaper-nya. Jadi nanti kalau solusi, misalnya kita sudah melakukan noise mapping, seperti yang kita lakukan ini di Grand Mosque Surakarta, begitu di GMS,
di GMS itu unik karena posisinya itu berada di pinggir jalan raya yang cukup ramai begitu ya trafiknya, kemudian juga dilewati oleh rel kereta api yang istilahnya melayang begitu. Nah, maka kita kemudian diminta apakah di main prayer hall-nya atau di area sholat itu akan terganggu oleh suara-suara bising tersebut seperti itu. Nah, ada beberapa sisi kemudian kita diskusikan setelah kita melakukan ini in situ measurement. Jadi kita memang ke lapangan, kemudian kita memang mengambil data-data kebisingan begitu, dan kemudian kita akan melakukan mapping. Tetapi ada beberapa kondisi yang memang akhirnya skenario. Jadi misalnya kereta api lewat pada saat itu mungkin kita tidak mendapatkan kereta api yang meniupkan fluid atau sirine pada saat itu karena memang kereta api di situ itu relatif tidak ada hambatan gitu ya. Berbeda ketika dia melewati intersect atau dia berganti rel dan sebagainya, berganti jalur dan sebagainya. Tetapi suara rem itu sering dengar, kemudian passing fast atau lewat begitu saja itu juga sering kita dengar dan masing-masing kita identifikasi tingkat kebisingannya atau dalam hal ini adalah sound pressure level dalam satuan desibel. Kemudian untuk traffic sound itu juga coba kita identifikasi dan relatif sama ya kalau kita memiliki suatu kondisi traffic jam atau suatu aliran traffic yang lancar begitu maka biasanya caranya dalam nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau kita memiliki database yang cukup banyak, jadi untungnya karena kita juga pekerjaan aslinya adalah peneliti dan dosen, Bapak Ibu. Jadi kita senang gitu ya mengambil data dan kemudian sering mendapatkan mahasiswa-mahasiswa juga yang melakukan penelitian-penelitian semacam begitu. Sehingga kita punya koleksi-koleksi macam-macam suara kereta, macam-macam tingkat kebisingan dari jenis-jenis traffic yang kita hadapi seperti itu. Nah, ini penting untuk membuat suatu skenario simulasi dan kemudian nanti skenario-skenario itu coba kita lihat apakah lingkungan tersebut nanti bisa comply dengan standarnya. Di sini kita menggunakan standar Kementerian KH yang diharapkan pada area huni itu tidak lebih dari 55 dBA. Nah, kemudian setelah kita petakan, hal-hal yang mungkin kelihatan sebagai masalah, begitu ya, kita sampaikan ke perencana, ke arsitek, kemudian juga kita diskusi dengan landscaper, dan kita menyebutkan Bapak Ibu di posisi di situ apakah ada vegetasi ya, apakah ada gundukan tanah, apakah ada penghalang terhadap trafik luar gitu. Kemudian berapa dalam masuknya dan seterusnya. Karena bentukan alam, bentukan lahan, bentukan tapak sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk noise barrier dari lingkungan. Kasus yang sama juga terjadi di sini, jadi kita coba petakan dan kemudian masing-masing itu kita coba mengeluarkan estimasi sound transmission class yang dibutuhkan, khususnya outdoor-indoor transmission class, kita sesuaikan dengan noise kriteria yang dibutuhkan. Ini mungkin saya tidak akan masuk terlalu detail pada parameter atau satuan dan sebagainya, tetapi lebih menunjukkan exercise yang kita lakukan di sini. Ini suatu stadium yang kami kerjakan. Nah, ada cerita di belakangnya yang juga tidak semata-mata menyelesaikan noise problem ya, tetapi proses di stadium ini kita sudah selesai sampai proses desainnya. Ternyata sering terjadi di dalam beberapa pekerjaan, mungkin Bapak Ibu juga sudah berpengalaman, kita terhenti proses desain ini atau proses perencanaan ini karena ada isu-isu politik seperti itu. Jadi ya sudah kita mengerjakan saja apa yang perlu kita kerjakan, kita melakukan noise mapping, kita melakukan desain solusi, dan sebagainya. Nah, uniknya untuk suatu stadium, itu sebetulnya yang kita khawatirkan itu justru bukan noise dari lingkungan ke dalam ruang huni, tetapi yang kita khawatirkan itu adalah kenyamanan atau bising yang ditimbulkan dari dalam stadium ke lingkungan di luarnya. Jadi jangan sampai mengganggu neighborhood. Maka biasanya stadium itu memang diberi semacam satu bentuknya sendiri seperti sebuah bentuk cawan besar begitu ya. Kemudian tribun dan audience seating-nya itu memang menyebabkan tidak ada bunyi-bunyi yang akan lepas dari area stadium itu sendiri. Jadi dengan sendirinya sudah akan mengurangi noise tersebut. Dan permasalahannya sekarang adalah biasanya stadium itu ketika diberi kanopi, maka kanopinya itu dengan menggunakan struktur rangka baja atau struktur apapun yang bentangnya lebar, itu biasanya akan menimbulkan gangguan struktur atau flanking noise yang menyebabkan teriakan orang akan semakin bergemuruh rasanya gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke situ untuk noise problemnya seperti itu.
Dan kemudian noise di dalamnya itu juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan public announcement, pemberitaan pada audiens jika ada kondisi darurat. Maka ada beberapa syarat yang harus dipegang, misalnya speech transmission index atau suatu parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi kejelasan percakapan atau bicara itu harus ada pada nilai tertentu, yaitu 45 dB. Di situ dengan harapan kalau kita bisa memasuki nilai 45 tersebut, maka jika ada announcement untuk kondisi kegawat daruratan itu masih bisa memungkinkan didengar oleh audiens di dalamnya. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat berbeda dari masalah noise lingkungan yang tadi di masjid, sekarang ke stadium, dan tentunya nanti untuk ruang-ruang yang lain juga akan berbeda. Nah, solusinya begitu kita sudah mengindikasi adanya noise di lingkungan, maka tentunya kita mencoba untuk melihat atau berbicara dengan pihak arsitek bahan atau material dasar yang digunakan sebagai konstruksi dari bangunan itu apa, begitu ya. Dan kita mencoba untuk mencarikan sound transmission class dari material tersebut atau bahkan outdoor-indoor transmission class dari material tersebut dengan harapan itu sudah comply dengan standar ataupun prediksi yang biasanya digunakan sudah aman untuk mengurangi noise dari lingkungan. Terus sekarang kita berbicara tadi dari noise outdoor. Bagaimana dengan noise indoor begitu. Nah, di sini juga kita mencoba untuk melihat beberapa skenario kebisingan yang ada di dalam ruang yang mungkin berasal dari bising sirkulasi, bising percakapan, kemudian ada aktivitas-aktivitas pendukung seperti orang keluar masuk di dalam ruangan tersebut, sehingga kemudian kita perlu mengeluarkan suatu hitungan yang namanya noise kriteria. Di dalam noise kriteria ini sebetulnya kita mencoba untuk melakukan dulu perkiraan begitu ya dari material itu kira-kira nanti noise yang muncul, noise leakage yang bisa terjadi pada per frekuensi itu di nilai berapa. Dan kemudian jika noise kriteria itu sudah bisa memenuhi pada rata-rata nilai SCC yang akan kita gunakan di dalam ruangan atau desain ruangan itu, maka bisa kita bilang noise kriteria itu comply terhadap material yang kita pilih, seperti itu. Dan kemudian juga noise kriteria itu bisa kita kaitkan dengan SNI yang sudah ada, misalnya distandarkan bahwa di ruang pertemuan semacam ini itu tidak lebih dari 35 dBA. Nah, hal-hal ini kita komunikasikan masih dengan arsitek, Bapak Ibu, karena ini masih material dasar dari bangunan atau ruangan tersebut. Namun kemudian kita mencoba untuk mencarikan nilai-nilai sound transmission class yang memenuhi, artinya bukan sekedar nilai, tetapi nilai itu bisa dibentuk oleh jenis material apa, kemudian ketebalan berapa. Nah, di sini tentunya kita sudah menggunakan software, begitu ya, sudah menggunakan software. Kemudian ini kebetulan softwarenya berbayar, gitu, dan kemudian kita melakukan beberapa simulasi dan uji coba untuk memain-mainkan material. Ada suatu kondisi yang menarik di sini, di dalam ruang kegiatan ini yang kita desain. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan gedungnya, begitu ya. Nah, di sini ruang kegiatan itu tadinya dindingnya itu adalah dindingnya rata, begitu. Tidak ada takikan-takikan pintu yang masuk. Tapi kemudian ada masukan dari tim ahli atau mewakili owner bahwa terkadang butuh semacam proses evakuasi ataupun proses entrance atau masuk ke dalam ruangan ini, masuk dan keluar ya, entrance dan exit yang berlangsung dalam jumlah orang yang banyak, namun harus seketika tenang. Nah, ini menyebabkan ada pintu-pintu yang akan selalu terbuka, begitu. Dan bisa saja satu orang itu akan diikuti oleh banyak orang sebagai ajudan atau pengawal, begitu. Nah, ini menyebabkan ada percakapan-percakapan kecil yang mungkin akan mengganggu kenyamanan di dalam ruangan itu, begitu toh, atau menimbulkan kebisingan indoor. Nah, ini kemudian kita mengusulkan pada arsitek bagaimana jika diberi semacam foyer atau area transit terlebih dahulu dengan pintu itu dimajukan, dan pada saat kita memajukan pintu itu kita juga menambahkan akustik absorber pada bagian entrance tersebut. Jadi ini salah satu contoh solusi yang berhasil kita lakukan gitu ya dari noise treatment dengan arsitek. Namun tentu saja kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Paul itu harus dilibatkan sejak awal. Nah, kadang-kadang material itu sendiri, STC sendiri itu tidak selesai gitu.
kadang-kadang ditemukan skenario-skenario yang paling ekstrim gitu ya. Misalnya pintu itu kalau ditutup itu kadang-kadang masih ada leakage-nya. Dan kemudian pintu itu harus benar-benar sealed gitu ya, karena mungkin aktivitas di dalamnya itu sangat-sangat private. Maka kemudian kita sampai dengan harus mencarikan desain-desain pintu. Beberapa bahkan kemudian kita kembangkan bersama dengan arsitek dan interior design pintu-pintu khusus gitu, dengan tentunya pemilihan materi yang khusus. Jadi diskusinya itu bisa berkembang sampai dengan bentukan ruang, dari bentukan ruang, dari pemilihan material utama sampai dengan hal-hal kecil sekecil engsel pintu dan bahan pintu seperti itu. Nah ini kadang-kadang juga pintu tidak boleh langsung teredam begitu untuk kasus ruang yang kita desain ini, karena memang sifat ruangan ini sangat-sangat khusus begitu ya untuk usernya. Nah, ini kemudian kita sampai dengan harus mendesainkan atau mencarikan bentuk desain peredam dan sebagainya, spesifikasinya seperti apa, dan kemudian nanti akan dikembangkan oleh teman-teman struktur dan teman-teman MEP. Nah, di sini kajian yang kedua, challenge yang kedua itu biasanya adalah masalah pada given desain dari arsiteknya terkait dengan bentukan ruang. Saya selalu bilang 3 hal, yaitu bentuk ruang, kemudian ukuran ruang, begitu, kemudian properti dari ruang itu atau material-material di dalam ruangan itu. Dan itu konotasinya nanti akan terkait dengan reverberasi dan refleksi-refleksi bunyi di dalam ruangan tersebut. Memang reverberation dan room reflection itu adalah cara kuno di dalam akustik design untuk melakukan treatment akustik, karena memang dulu material-material yang digunakan oleh bangunan itu hampir semuanya bersifat reflektif. Kalau sekarang kita sudah banyak menemukan material-material yang sintesis atau material-material yang kelihatannya gitu ya, licin, permukaannya reflektif, tetapi ternyata dia di situ sudah memiliki kemampuan untuk absorber juga. Namun itu tetap harus dilihat dalam proses desain awal atau dalam proses desain pasifnya. Satu metode yang paling cepat adalah melakukan ray tracing, khususnya pada ruangan-ruangan yang memiliki bentukan-bentukan unik, seperti sebuah kubah dome di dalam masjid. Yang kita takutkan adalah salah satu anomali yang paling sering terjadi dalam akustik itu, yaitu focusing effect, di mana nanti ada refleksi-refleksi yang datang bersama-sama dari dome tersebut, datang pada satu titik penerima, dan titik penerima itu masih pada ketinggian pendengar, sehingga menimbulkan bukan lagi gema tetapi gaung. Jadi seolah-olah ada bunyi pantulan yang sama kuatnya dengan bunyi asli. Nah, ini akan menjadikan interferensi atau bahkan merusak bunyi aslinya. Nah, ini harus kita cek dengan yang namanya ray tracing. Kita lihat seberapa banyak sebetulnya partikel-partikel bunyi itu atau rays dari bunyi itu yang akan berakhir pada sekian perambatan bunyi tersebut. Kemudian ini salah satu contoh juga, kita ini bangunan yang mungkin tidak apa-apa yang saya sebutkan ya, tapi ini memang masih dalam proses desain. Ini ada di BI, ini multifunction hall-nya BI, sedang dibangun saat ini. Dan di situ kita juga melakukan ray tracing terlebih dahulu, karena memang bentuknya sangat unik, suatu dome atau kubah dengan lebar 40 meter ya diameternya, kemudian cukup rendah begitu dindingnya, sehingga kita sangat hipotesis kita di awal itu sangat khawatir akan terjadi focusing effect tersebut. Kemudian focusing effect yang kedua juga dari bentuknya yang silinder begitu, jadi lengkungan itu tidak hanya dari atap atau ceiling, tetapi juga dari dinding. Nah, ini adalah salah satu contoh, mungkin saya lebih menggambarkan bagaimana teknik untuk memaparkan sekaligus mungkin ya ray tracing, tetapi kami langsung juga menyebutkan nilai reverberasinya berapa, kemudian memberikan beberapa alternatif untuk treatment materialnya langsung, begitu reverberation-nya akan turun atau tidak, akan memenuhi level atau tidak. Kemudian kita juga memasukkan sekaligus nilai RASTI atau STI, di mana RASTI atau STI itu adalah indikator untuk menunjukkan parameter untuk menunjukkan apakah bicara di dalam ruangan tersebut bisa terdengar dengan jelas. Jadi ini sekaligus saya ingin memberikan contoh bagaimana kita memaparkan atau mengkomunikasikan hasil simulasi kita dan temuan kita kepada tim perencana yang lain. Ini kemudian setelah kita mendeteksi bentukan-bentukan atau anomali tadi dengan ray tracing begitu, langkah selanjutnya di dalam fase 1 konseptual design adalah kita betul-betul memetakan material-material yang telah diterapkan oleh arsitek pada desain awal dan juga desain interior di awal. Ini masih benar-benar tahap awal, belum ada feedback dari kami. Untuk beberapa proyek,
memang ketika akustik desain itu sudah dilibatkan secara awal, itu gambar atau istilahnya dokumen material ini bisa berubah dengan komponen yang banyak begitu ya perubahannya. Jadi tidak hanya formalitas ketika kami memberi masukan. Nah, ini yang kami suka begitu. Dari beberapa pengalaman itu jarang kami mengalami bahwa sudah diberi masukan tetapi ternyata masukan itu tidak digunakan. Sementara kami pernah mendengar dari teman-teman lain yang juga di desain akustik itu sudah memberikan masukan, sudah memberikan kajian dan sebagainya, tapi desain tidak berubah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang cukup nyaman sebetulnya di tempat kami. Dan juga kita sekaligus diminta untuk memberikan rekomendasi sebetulnya. Kalau kita mengatakan bahwa desain pasifnya itu dari arsitek dan interior desain masih kurang bagus dari sisi akustik, maka bagaimana caranya untuk memberikan solusi begitu. Lalu kemudian kita memberikan skenario 1, skenario 2, beberapa alternatif. Dan sebetulnya tidak perlu menghitung waktu bingung ya. Ada satu teknik yang saya gunakan di sini. Ini saya mulai dari waktu saya sekolah begitu ya. Saya membuat saja agregat material. Jadi saya hanya melihat total absorpsi saja. Dari sini saya bisa melihat bahwa mana sih area yang terluas dan kemudian material mana yang paling memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total absorption itu saja begitu. Jadi kita nggak usah bicara waktu dengung dulu begitu. Karena tujuan di sini adalah melihat potensi penerapan material absorber di luasan yang mana atau di surface yang mana. Nah, kemudian keluar beberapa rekomendasi. Nah, ketika sudah muncul rekomendasi, itu biasanya dari arsitek maupun dari desain interior itu menginginkan yang lebih detail begitu. Jadi kita benar-benar harus bisa menunjukkan sampai dengan ketebalan itu berapa dan sebagainya, karena nanti kan arahnya pada RKS ya, dimana memang material itu tuh harus bisa dicari, gitu. Ada vendor dan sebagainya yang bisa menyediakan material-material tersebut. Ini juga beberapa skenario yang kita lihat kesannya di sini hanya menggunakan waktu dengung. Kita hanya melihat peluruhan energi saja di sini bahkan gitu ya, dengan menggunakan ekogram. Ekogram itu adalah sebuah grafik yang bisa menunjukkan tingkat peluruhan energi bunyi dalam ruangan dengan sejalan waktu gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita mendapatkan peluruhan yang halus begitu, maka kita bisa mengatakan bahwa akan tidak terjadi misalnya fluttering echo. Dikarenakan misalnya kita punya hipotesis loh kok ruangan ini bentuknya persegi dan kemudian dinding-dindingnya paralel dan kemudian sifat dari dinding-dinding yang berhadapan itu materialnya relatif sama begitu. Nah, itu yang ditakutkan kita akan mendapatkan pantulan bolak-balik. Nah, ketika ada pantulan bolak-balik semacam itu, kita bisa meng-create rumot gitu ya, atau mode ruang yang kemudian di situ bisa menimbulkan interferensi ketika kita menaruh sound system, atau bahkan bisa menimbulkan bunyi gema yang mengganggu juga begitu. Nah, sesederhana melihat ekogram itu sudah bisa sangat membantu untuk melihat apakah ada pantulan yang kira-kira sama kuatnya dengan bunyi-bunyi awal, dan kemudian itu pada detik keberapa dari perhitungan kita seperti itu. Nah, panjangnya ekogram ini atau sebetulnya sifat grafik ini sangat ditentukan dari posisi sumber di mana kita mencoba untuk mensimulasikan di dalam simulasi kita, kemudian ada posisi receiver. Sehingga semua titik atau semua receiver itu harus kita dengarkan, harus kita lihat impulse response-nya, room impulse response-nya harus kita lihat ekogramnya. Dan kemudian kita mencoba mendeteksi titik-titik mana yang kira-kira akan menimbulkan anomali, atau bisa juga kita sudah berpikir jauh ke depan, bahwa di titik-titik itulah nanti kita akan meletakkan sound system kita, dalam hal ini loudspeaker. Jadi kita sudah mulai berpikir begitu ya, saya nggak mungkin sih naruh loudspeaker di sini nih, karena posisi di situ itu di tengah-tengah ruang gitu. Jadi saya nggak mungkin gantung gitu ya, mungkin ya di situ begitu. Maka mungkin saya hanya melihat 1, 5, dan 9, di mana di situ adalah posisi yang dekat dengan penempatan loudspeaker. Nah, kemudian ini adalah Sasono Utomo, pendopo di Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah satu pekerjaan juga yang cukup simpel karena kita hanya diminta untuk memberi rekomendasi pada beberapa penambahan material absorber. Kebetulan ada semacam 2 kubu yang menginginkan dipasang karpet dan kemudian satunya jangan dipasang karpet.
Tetapi ketika tidak dipasang karpet itu maka kemudian ruangan tentunya akan lebih bergema begitu ya, dan waktu dengungnya tidak memenuhi estimasi requirement yang diminta. Sehingga kemudian di manakah diletakkan absorber itu dan bagaimana hasil reverberation time-nya. Ini kita menggunakan software-nya adalah iSimpa. iSimpa ini software open source untuk akustik ruang, jadi sangat-sangat bisa membantu, terutama dia sudah cukup untuk melakukan perhitungan reverberation time. Kemudian setelah kita selesai dengan melihat-lihat bentukan ruang, kemudian ukuran dan kira-kira anomali yang ditimbulkan dari bentukan ruang tersebut, kita memasuki parameter-parameter yang lebih spesifik yang kaitannya dengan fungsi akustik dari ruangan tersebut. Biasanya yang paling umum di dalam ruang-ruangan yang kita desain itu memang adalah untuk fungsi speech atau bicara dan fungsi musik. Nah, kalau untuk fungsi musik itu tentunya jauh lebih detail ya di dalam proses desainnya. Misalnya kita mendesain concert hall atau auditorium atau multipurpose atau multifunction room, itu mungkin jauh lebih detail daripada kita mendesain yang sebatas untuk speech atau bicara. Ini adalah salah satu, ini multifunction hall juga yang sama tadi yang ada di BI tadi. Kemudian kita mencoba untuk melakukan simulasi dan mapping pada C50. C50 adalah clarity index, jadi kejelasan bicara. C80 itu adalah nilai kejelasan untuk musik. Dan itu masing-masing ada standar yang harus dipenuhi. Tapi paling mudah ketika kita berbicara dalam komunikasi dengan tim perencana ya sudah langsung disebutkan saja apakah dia melebihi standar atau dia sudah sesuai standar. Kemudian juga kita sampaikan apakah dia masuk dalam kondisi yang excellent, apakah dia dalam kondisi yang good, dan seterusnya. Jadi sudah langsung pada kesimpulan-kesimpulan Bapak Ibu. Karena memang membicarakan parameter akustik itu sangat banyak. Mau didekati dari parameter apa saja sebetulnya simulasi itu bisa kita lakukan. Tapi mungkin tidak semuanya perlu kita sampaikan pada tim begitu ya. Khususnya dengan owner. Nah kemudian ini salah satu contoh juga mapping di sini kita membuat beberapa skenario. Terpenting di sini adalah sebetulnya penempatan dari sumber bunyi. Jadi misalnya di kegiatan resmi itu memang ada panggung, maka kita menempatkan sumber bunyi itu pada panggung tersebut atau lokasi pada panggung tersebut. Kemudian kita komunikasikan. Nah ini kebetulan di sini saya menggunakan early decay time, salah satu parameter yang mungkin merupakan turunan dari waktu dengung sebetulnya, tapi dia melihat dari 10 milisecond yang pertama, karena di sini saya menduga bentuk ruangan yang panjang itu ada kemungkinan terjadinya fluttering echo, dan juga karena ada beberapa pilar yang saya khawatir ada acoustic shadow atau semacam pembayangan akustik akibat difraksi dari kolom-kolom di sisi depan dari sumber bunyi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita selesai dengan noise mapping, setelah kita selesai, maksudnya noise mapping untuk melihat environmental noise dan juga untuk indoor noise tadi ya, dan kita melakukan kajian pada passive design tentang bentukan ruang dan sebagainya. Kemudian kita melihat kajian pada fungsi akustiknya dengan beberapa parameter, ada clarity, ada SPI, ada waktu dengung, dan seterusnya. Nah, langkah yang terakhir, itu biasanya di fase 1 juga kita akan diminta untuk mendesain sound system. Nah, ada beberapa hal yang seringkali kita tanyakan ini, itu justru bukan dari sisi requirement MEP dan sebagainya, tapi langsung masuk ke fungsi penampakannya atau lebih ke visualisasinya. Misalnya ketika kita berbicara stadium, maka untuk mendapatkan coverage yang luas atau jauh gitu ya dari audience area itu, maka kita akan menggunakan speaker array. Nah, ketika speaker array itu kita gunakan, itu tentunya kita mesti mempertimbangkan juga sisi penempatannya, kemudian finishing pada ceiling itu sendiri. Nah, ini beberapa hal yang kemudian kita pikirkan, kemudian akan diarahkan kemana. Ada beberapa aturan yang sangat spesifik, misalnya kebetulan ini stadium untuk standar FIFA ya waktu itu. Jadi ada beberapa aturan itu, ada ambang noise tertentu yang diizinkan ke spectator seats atau ke audience seats atau penonton. Kemudian juga ada ambang sound pressure level atau tingkat tekanan bunyi yang diizinkan untuk sampai ke pemain gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan kita harus berhati-hati di dalam mengatur. Bisa jadi kita tidak punya banyak pilihan, artinya kita menggunakan dua posisi array dalam satu tiang seperti ini.
Kemudian itu masing-masing akan di-aim pada orientasi derajat yang berbeda. Jadi satu digunakan untuk spectators, yang satu digunakan untuk pemain di lapangan. Kemudian tentunya akan berbeda juga kalau kita bicara speaker for emergency gitu ya, atau public addressing gitu. Kita akan menggunakan horn speaker dan tujuannya artinya gampangannya itu adalah gimana caranya suara itu tersebar sampai ke seluruh penonton. Nah, untuk kasus yang Grand Mall Surakarta ini ya, ini cuma sebagai cerita juga, dan juga beberapa yang lain yang pernah kita alami, itu adalah keinginan dari appearance dari interior itu untuk mendapatkan seamless speaker, jadi tidak boleh kelihatan, kita sebut sebagai hidden loud speakers. Nah, ini harus didesain bersama-sama dengan interior design. Prosesnya bagaimana? Ini terjadi juga. Ada beberapa ya kadang-kadang misunderstanding gitu ya. Jadi kita sudah mendesain akan memasukkan hidden loudspeaker-nya. Kita sudah memberikan ukuran loudspeaker-nya seperti ini. Nah, yang pernah terjadi awalnya loudspeaker itu akan disembunyikan begitu di belakang selubung atau di belakang finishing interior, tetapi ternyata perhitungannya itu tidak mempertimbangkan bahwa speaker itu tuh masih harus ada pengkabel dan kadang-kadang ada tangan orang yang ke belakang speaker itu untuk menyalakan atau mengaktifkan komponen-komponen di speaker itu begitu. Jadi mendesainnya tuh sangat-sangat pas gitu. Nah, bisa dipasang tapi nggak akan bisa nyala gitu ya, karena nggak bisa untuk MEP untuk mengatur setting dan sebagainya. Jadi akhirnya gagal gitu untuk membuat hidden loudspeaker tersebut karena memang dari konstruksi awalnya sudah tidak cukup. Belum kalau kita beri finishing interior yang lain seperti itu. Ini pernah terjadi juga. Yang salah siapa gitu ya? Ya, kita memang hanya diminta untuk memberi spesifikasi speaker yang kita pilih. Tetapi mungkin saya juga waktu itu juga mengakui gitu ya, mungkin kita salah juga karena pada tahap akhirnya tidak berkomunikasi lagi dengan arsitek dan dengan desain interior untuk betul-betul meneliti dimensi akhir atau dimensi definite yang dihasilkan dari perencanaan yang terakhir, desain yang terakhir. Nah, kita sering juga masuk ke dalam beberapa bangunan-bangunan yang sudah berhasil begitu dari desain sound systemnya, misalnya di Masjid Istiqlal begitu untuk masjid dan sebagainya. Dan kebetulan untuk yang Grand Mall Surakarta ini waktu itu dalam tim kami ada Pak Joko Sarwono juga, jadi beliau sudah sangat berpengalaman untuk sound system. Nah, ini kita sama-sama coba lihat sana dan sebagainya untuk kita bisa tahu sebenarnya desain yang terbaik untuk sebuah masjid itu seperti apa. Jadi biasalah kita melakukan benchmarking dan seperti ini. Dan nanti ini adalah bahasa komunikasi gambar yang pertama kali kita serahkan kepada vendor sound system-nya. Jadi ini sudah memasuki sebetulnya phase kedua. Di situ kita memberikan posisi atau peletakannya, kemudian mereka akan biasanya kita menggunakan software yang sama ya. Jadi kita di sini menggunakan IS. Kebetulan kita di UGM juga punya software IS ini di Teknik Fisika UGM, dan kemudian kita generate gambar, sana juga mengenerate simulasinya, dan kemudian kita saling mencocokkan dan lagi-lagi kita melihat pada hasil dari masing-masing titik, dan kemudian kadang-kadang kita lanjutkan kalau noise mapping-nya atau parameter mapping-nya, misalnya C50-nya, SPA-nya dan sebagainya, menemukan beberapa area-area yang hotspot secara akustik atau itu mengganggu begitu ya. Nah, kemudian kita mencoba melakukan lanjut dengan auralisasi. Auralisasi itu adalah teknik di mana kita mencoba mensimulasikan seolah-olah kita berada pada titik listener itu dan mendengarkan kebunyian di dalam ruangan itu pada posisi listener tersebut. Jadi misalnya kadang-kadang kita mendengarkan speech, kadang-kadang kita mendengarkan musik, dan sebagainya. Nah, ini bisa memberikan insight bukan hanya buat kita, tetapi juga pada kepuasan lah ya pada pihak-pihak lain bahwa oh ya ternyata bermakna ya desainnya begitu, dan kadang-kadang sekecil itu pun bisa membantu untuk aiming loudspeaker yang tepat. Nah, ini hasil ini sengaja saya paparkan di sini karena ini adalah hasil yang diberikan oleh vendor kepada kami. Jadi ini adalah produk simulasinya vendor. Ini suatu komunikasi skill yang menurut saya juga kita perlukan ya, bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita, kemudian kita bisa merequest, saya butuh ini Pak, butuh ini Pak, butuh ini Pak, dan kemudian kita sama-sama terbuka untuk melakukan adjustment. Dan ini juga hasil simulasinya, jadi kita berbicara pada bahasa gambar yang sama, dan ini satu video yang mungkin
ingin saya tunjukkan. Oh, kenapa kepotong ya? Mohon maaf, sebentar. Sebentar ya. Ini saya copot dulu earphone ya dari. Jadi ini adalah hasil dari Grand Mos Surakarta. Ini kami memasuki fase 3 dari pekerjaan ini, yaitu melakukan evaluasi ulang dan tuning pada semua speaker yang dipasang di sana. Dan untungnya pihak vendor, kemudian pihak pengelola bangunan dan sebagainya itu sangat-sangat baik kerjasamanya, begitu sehingga pada final preparation untuk penggunaan ruangan ini tuh kita masih bisa mengkomunikasikan tuning yang baik. Bahkan waktu itu saya ingat betul hanya minta dimiringkan 10 derajat begitu saja mereka mau mencopot dan mengganti moldingnya gitu, untuk dipindah ke 10 derajat tersebut. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kira-kira ini yang bisa kami lakukan. Semua software, semua piranti yang kami gunakan ini disupply atau di-provide oleh UGM. Basisnya adalah sebetulnya kami meneliti dan kemudian di dalam proyek-proyek ini kami sebagai tenaga ahli. Jadi sifatnya kami tidak mengeluarkan gambar, kami tidak menandatangani sebuah produs gambar karena di sini kami merupakan dosen dan posisinya adalah sebagai tenaga ahli. Seperti itu Pak Edi, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Baik, terima kasih Bu Sintaki atas paparannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan dituliskan di chat box ini yang ingin bertanya atau angkat tangan juga boleh. Yang pertama nih dari Pak Tiko ya. Izin Bu Utami mohon info rekomendasi software open source untuk simulasi akustik. Terima kasih. Ya, untuk simulasi akustik yang sederhana, jadi misalnya kita meng-create impulse reverberation time dengan ray tracing itu bisa menggunakan eSimpa, Pak. eSimpa begitu namanya. Nanti Bapak bisa Google dan bisa menemukan itu, bisa di-download dengan gratis. Kemudian kalau misalnya melakukan pengukuran langsung di lapangan, itu kalau tidak punya software untuk signal processing, kita menggunakan Audacity, itu sudah cukup canggih ya. Dan Audacity ada noise generator-nya. Kemudian juga dia ada plugin Aurora yang bisa digunakan untuk mengenerate parameter-parameter akustik ruang. Seperti itu. Baik, ini Pak Komang Metayasa angkat tangan nih. Silakan Pak Komang. Terima kasih Bu Sintaki, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik dan teman-teman semua di BKTF. Maaf ini saya terus terang sudah lama tidak hadir. Mungkin Pak Edi tanda tanya nih, mana nih Pak? Tapi ini ya terus terang ininya Bu Sintaki ini sangat menarik. Boleh saya ini Bu, saya terus terang ini ini agak secret sebenarnya, tapi ya kita open aja lah. Ya silakan Pak. Sebenarnya begini, saya itu sangat tertarik dengan apa yang Bu Sintaki paparkan, terutama sekali sebenarnya berkaitan dengan hal yang krusial ini yang akan Bu Sintaki tangani gitu loh, ya, yaitu adalah gedung Istana Negara IKN, betul ya Bu ya? Wah jadi bocor ini ya Pak Komang. Ya enggak, kita langsung aja begini, permasalahannya begini. Kebetulan saya ya cukup dekat dengan Pak Nyoman Nuarto ya. Nah, terus saya bertanya kepada beliau, Pak Nyoman, ini bagaimana, apakah quality dari Istana Negara ini nanti seberapa tinggi begitu loh quality-nya? Apakah semua aspek di istana itu nanti istilahnya ya benar-benar dipikirkan gitu.
Nah, sebenarnya bukan hanya istana saja gitu loh, tetapi semua infrastruktur yang ada di IKN itu memang semestinya itu melibatkan akustisian, ya ahli akustik lah, seperti Bu Sentagi ini, itu sejak awal, sehingga outputnya nanti itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak terjadi hal-hal yang seperti bahwa orang akustik itu ditugaskan seperti pemadam kebakaran begitu loh. Ya. Jadi contohnya apa? Kalau udah salah dari awalnya ya seterusnya salah. Kecuali misalnya apa ya, ruang atau gedung itu dibangun ulang gitu loh, seperti itu. Itu yang perlu kita antisipasi pertama. Nah, untuk itu Bu Sentagi mesti punya algoritma yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu gitu. Perlu kita ingat bahwa yang namanya akustik itu di arsitektur itu sama sekali belum apa ya istilahnya ya, belum diadop dari sisi regulasi. Nah, karena itulah seperti yang disampaikan oleh Pak Paul tadi, itu semestinya memang dari awal, terutama sekali untuk bangunan atau public building begitu ya, itu semestinya dari awal itu sudah orang akustik itu terlibat, sehingga bisa dikatakan bukan hanya di di auditoriumnya atau di hall-nya, atau termasuk juga di kantor atau bahkan sampai kalau ke hotel gitu ya. Jadi hotel makin tinggi bintangnya itu akustiknya itu makin bagus begitu loh. Itu ininya salah satu clue-nya. Ya, termasuk juga misalnya apartemen ya. Apartemen itu ya kalau mau apartemennya internasional ya kita harus ikutin standarnya internasional gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan sampai apartemennya udah harganya internasional tetapi bising gitu loh, bising jalan tol kayak jalan raya kayak itu sampai masuk seperti itu. Ya. Itu ininya. Nah, itulah yang mesti disuplai dari akustik begitu ya. Ke ke perencana, dan mesti diawasi begitu loh. Kemudian nanti setelah ada commissioning dan juga infrastrukturnya jadi, itu masih dibuktikan bahwa hasil dari perancangan itu memang sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Itu ya. Jadi bukan hanya istilahnya bukan hanya urusannya nanti itu dengan sound system atau itu sebenarnya belakangan. Itu adalah bagian dari pemadam kebakaran gitu loh. Ya. Jadi konsep yang ingin saya tekankan itu bahwa noise design itu memang perlu dari awal gitu loh. Jadi bisa kita bayangkan itu seperti begini. Katakanlah istana negara nanti sudah jadi begitu. Nah, terus banyak sekali permasalahan akustiknya. Termasuk juga contohnya mungkin ya yang cukup sulit untuk kita prediksi itu adalah yang namanya structure bond ya. Structure bond noise gitu loh, seperti itu. Nah, itu mesti kita antisipasi dari awal. Seperti itu mungkin semacam guidance gitu ya, Bu Sentagi ya, untuk Bu Sentagi menyiapkan itu algoritma itu. Nah, terus terang saya juga sudah lapor ke Pak Edi tadi. Itu sebenarnya saya juga tadinya mengundang Pak Nyoman Nuarta juga untuk hadir begitu loh. Tapi sayang beliau itu berhalangan karena ini cek kesehatan. Ya. Baik. Ya. Ya, izin menanggapi. Oh ya, silakan Bu. Silakan. Terima kasih banyak Pak Komang masukannya. Jadi memang betul saya terlibat dalam desain akustik untuk kantor kepresidenan dan istana presiden di IKN. Jadi proses ini sudah atau proses desain ini tuh kami benar-benar maraton ya Pak. Jadi memang meeting dan apa istilahnya tuh iterasinya tuh terus menerus begitu dengan tenaga ahli, dengan owner, dengan perwakilan owner, dengan arsitek, dengan interior dan sebagainya.
sampai dengan kondisi yang apa ya istilahnya kita memang benar-benar sudah mendetailkan skenario-skenario gangguan akustik yang paling kecil. Nah tadi misalnya contoh yang pintu tadi ya, pemilihan pintu dan sebagainya itu kita sampai dengan dalam simulasi itu harus mencoba untuk membuat suatu kondisi ekstrim kalau misalnya ada noise yang disebabkan karena pintu yang menutup dengan tiba-tiba dan sebagainya seperti itu, sehingga kemudian kita memilih jenis pintu yang tepat. Kemudian juga ada beberapa yang sifatnya memang privasi. Percakapan itu tidak boleh sama sekali bocor keluar, sehingga pintu dibuka dan ditutup itu menyebabkan tadi yang saya paparkan sebagai salah satu contoh, kita mengubah desain arsitek gitu untuk menambahkan takian-takian dari pintu sehingga ada semacam foyer transit dulu, baru itu masuk ke ruang huni. Jadi kita menjamin bahwa tidak ada bunyi dari dalam yang akan bocor keluar, karena privasi juga menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting. Belum lagi hal-hal yang sekecil privasi tentunya kalau di kantornya presiden dan di istana kepresidenan itu sangat penting. Juga termasuk suara-suara hissing tadi Pak Komang menyebutkan ya. Jadi kita juga diminta untuk mempertimbangkan structured burn noise, juga kemudian dari suara angin karena memang posisinya kalau di kantornya kan di atas tinggi gitu ya di IKN itu. Itu juga akhirnya kami kami kolaborasi juga dengan simulasi dari teman-teman yang simulasi menggunakan CFD gitu untuk melihat memprediksi kira-kira kecepatan angin pada permukaan fasad itu seperti apa. Nah, apakah kemudian itu langsung berkorelasi dengan noise? Tentu tidak. Namun hissing sound itu bisa muncul jika misalnya memang ada turbulensi ataupun angin yang cukup kencang gitu ya melewati fasad-fasad tersebut. Jadi memang prosesnya memang sampai pendetailan kecil-kecil. Nah, kalau keluar algoritma khusus Pak, itu mungkin lebih ke spesifik ke masing-masing fungsi ruang. Kebetulan berkembang ya tadinya hanya misalnya contohnya dalam proses kami di kantor itu tadinya hanya mengerjakan 10 ruang, kemudian berkembang menjadi 12, kemudian berkembang sekarang 17 ruang. Karena ternyata setiap ruang itu memang punya keunikan dan treatment atau algoritma tadi yang Pak Komang sampaikan gitu. Nah, semoga Pak bisa amanah, semoga bisa betul-betul mempertimbangkan itu hingga akhir. Artinya dalam kontrak memang kami diminta sampai pembuktian ketika memang ruangan itu membutuhkan sound system, ya sound systemnya itu harus memang bisa berfungsi dengan baik. Desain panggung untuk ruang kegiatan resmi dan sebagainya itu kami desain terpisah juga Pak Komang, dan itu bahkan untuk fungsi gamelan itu juga sudah kami simulasikan khusus. Nah ini Pak Komang juga banyak di gamelan. Jadi ada panggung di dalam suatu ruang fungsi umum. Nah ini kemarin juga sempat nggak bisa speakernya di sini tambah bassnya di mana dan seterusnya. Jadi kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Semoga berhasil Pak. Mohon doanya. Mungkin tambahan sedikit Bu Sentagi. Ini saya titip, ini terus terang aja saya titip ya. Ya sama seperti ketika G7 G20 ya di Bali kemarin itu performernya kan outdoor, terpaksa outdoor karena indoornya sebenarnya di Bali itu belum ada yang memadai begitu. Ya. Nah, yang saya ingin titipkan itu, jadi untuk katakanlah untuk performance yang kualitasnya itu yang mengandalkan performance seni budaya kita, seni musik dan tari kita, itu ya terus terang saya mengusulkan begitu loh, itu dibuatkan gedung konsep baru gitu loh, yang khusus untuk itu, yang multipurpose gitu loh, multipurpose concert hall begitu loh. Jangan dipaksakan ada di dalam istana itu sendiri gitu loh, seperti itu. Baik. Itu ini usulan saya yang saya sampaikan juga ke Pak Nyoman Warto itu seperti itu. Kenapa seperti itu? Kita mau menghargai katakanlah seni budaya kita itu ke level yang ya katakanlah internasional, ya. Masa kita itu pagelarkan dia itu dalam bentuk seperti orang ngamen begitu kan ya nggak lucu ya, gitu. Betul. Nggak levelnya negara itu seperti itu begitu loh. Ya. Betul.
ini saya seperti usulan saya seperti itu. Nah, tadi juga Ibu Saya Pak, lahannya masih luas kok di IKN ya. Harusnya bisa itu karena lahannya masih luas dan ya tidak ada memang batu sudah pidana. ya terus terang saya mengusulkan sih melalui jalur-jalur tertentu ya tapi ya diterima atau nggak diterima ya kan ya namanya rakyat kan kita hanya mengusul-usulkan gitu loh Bu Sentagi gitu. Nah satu lagi yang tadi Ibu Sentagi juga sudah bilang itu bahwa di gedung istana itu sendiri itu jadi bukan hanya berapa tadi Ibu bilang 12 ruang gitu loh. Enggak Bu, semuanya. Ya, betul. Semua ruang itu mesti dispecified secara akustik gitu loh. Oh di sini di ruang A misalnya NC-nya sekian begitu loh. Terus di katakanlah ya di ruang umpamanya 100 begitu loh. Itu semuanya di spesifikasi gitu Bu ininya. Ya. Nah, terutama sekali kaitannya nanti adalah dengan sumber utamanya dari bising itu sebenarnya adalah dari AC sebenarnya nanti. Ya. Nah, karena itulah perlu benar-benar kerjasama dengan apa namanya teman-teman dari mechanical electrical untuk dari sisi desainnya untuk memastikan bahwa NC-nya itu terpenuhi begitu. Betul. Itu Bu, Pak. mungkin masukan lagi dari saya. Terima kasih Pak Silakan, Komang. silakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang. Ini ada pertanyaan lain lagi ini dari Pak Herman Sebastian ya. Izin bertanya Bu narasumber, jika bagi kami desainer, jika masih dalam tahapan desain konsep, apakah sudah bisa dilakukan testing akustik terhadap desain ruangan, khususnya terkait akustik requirement design, clarity, atau bagi kalangan arsitek, apakah ada sejenis rule of thumb, khususnya terkait bentuk, dimensi, desain ruangan yang kira-kira jika nantinya dilakukan perbaikan akustik tidak terlalu sulit, misal untuk bangunan hunian dan sekolah. Ya, baik ini pertanyaan dari Pak Herman ya. Terima kasih Pak Herman atas pertanyaannya. Jadi saya jawabannya bisa Pak, bisa. Kalau sudah ada gambar 3D-nya ya, paling tidak ada gambar 3D-nya itu, maka kita bisa melakukan prediksi awal kualitas akustik yang akan dihasilkan. Kemudian cara paling mudah jika memang menguasai simulasi dan sebagainya itu terlalu berat, memang kita menggunakan saja parameter yang paling simpel yaitu kaitannya dengan waktu dengung. Karena sebetulnya dengan perhitungan statistical reverberation time yang punyanya Sabin ya, ada statistical reverberation time itu kita mencermati saja gitu bahwa apakah ruangan kita itu sudah dipasang material-material yang memungkinkan adanya absorpsi bunyi. Jadi mestinya kan tidak semua ruangan itu sisi-sisinya adalah reflektif, bahannya reflektif. Kalau itu reflektif ya jelas nanti akan ada masalah. Tapi kalau kita sudah bisa memperkirakan dengan perhitungan pakai Excel saja untuk mendapatkan Sabin reverberation time itu, dan kemudian nanti dicek dengan standarnya, oh kalau ruang kelas itu nanti misalnya saya biasanya sih menggunakan ANSI 2010 ya untuk ruang kelas, itu karena dia sudah ada indeks yang bisa menghubungkan antara nilai waktu dengung dengan kebutuhan total absorpsinya. Jadi otomatis nanti bisa langsung memilih, oh kalau ternyata waktu dengungnya masih melebihi standar, berarti saya mesti menambah lagi absorber atau material yang bersifat absorpsi di dalam ruangan tersebut. Seperti itu Pak Herman. Sangat-sangat bisa dilakukan di gambar awal. Ya. Baik, di chatbox sudah nggak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kami persilakan kalau ada pertanyaan secara langsung dengan menggunakan mikrofon. Akustik itu memang kurang diminati Pak Edi.
karena sebenarnya bisa didengarkan, bisa dirasakan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke perhitungan dan sebagainya itu memang kompleks gitu. Dari Pak Benyamin barangkali ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin saya tambahkan sedikit. Oh, oke. Oh nih, ya silakan. Silakan Pak Ben. Ya, silakan. Enggak. Ini apa namanya? Ya, saya udah lama nggak ngikutin ini ya, Pak. Memang Pak Edi ya, Bu Sentagi. Saya appreciate semua presentasinya, cukup membangun dan apa namanya menggugah kita semua ya untuk aware dari akustik itu sejauh itu seperti itu ya. Memang saya beberapa waktu yang lalu itu tidak langsung berkecimpung di dalam rumah akustik. Saya lebih kepada analitik gitu ya. Jadi ada apa namanya prediksi dan sebagainya. Tetapi ini cuma menarik ya. Saya sendiri terus terang ikut belajar di sini, Bu Sentagi ya. Bagus sekali dan saya apa namanya hargai semuanya itu. Mudah-mudahan ini juga menular ke rekan-rekan yang lain. Mungkin lebih menambah nanti ya interest di akustik ya. Memang betul kata Anda tadi bahwa akustik memang banyak tidak diminati ya. Karena ya nanti kalau sudah masuk ada perhitungannya, waduh orang jadi malas gitu ya. Tetapi kalau dari luarnya ya boleh-boleh begitu ya, seperti ini ya, apa namanya diperkenalkan begitu. Memang itu jadi tugas kita rasanya ya, akustisien, apa namanya orang-orang yang berkecimpung di dunia akustik bahwa mensosialkan akustik itu adalah apa namanya yang menjadi tugas utama sebenarnya supaya orang lebih aware dan lebih nanti dalam seperti tadi disebutkan ya, mungkin Pak Komang sudah menyebutkan jangan sampai telat ya kalau desain gitu ya, nanti ya harus diulang lagi begitu ya, karena ya orang memang tidak aware ya dan tidak apa namanya memperhatikan hal itu. Jadi supaya memperhatikan banyak orang perhatikan semuanya, tentunya kita apa namanya perlu segmen sosialisasikan ya sampai sejauh mana sesungguhnya role atau peranan dari akustik ini di dalam desain-desain ya dalam masyarakat juga nanti termasuk juga itu ya lingkungan sekeliling ya, noise dari lingkungan, kemudian dari industri dan sebagainya. Ada banyak sekali sebenarnya peranan akustik itu. Tapi ini memang harus disebarluaskan supaya orang aware dan artinya akan banyak orang memperhatikan itu sehingga apapun yang direncanakan oleh orang-orang di sini akan appreciate dan memang diperlukan seperti itu ya sehingga tidak menimbulkan keresahan di kemudian hari karena seperti warning dari Pak Komang ini sebelumnya sudah dikasih tahu dulu gitu supaya nggak telat gitu ya Pak Komang ya, jadi tidak bisa diulang lagi gitu ya. Bagus ya. Saya berikan contoh Pak Ben, itu yang namanya gedung kesenian gitu ya. Ya mungkin setiap kabupaten punya kali gedung kesenian, tapi Pak Edi mau manggung wayang itu banyak yang nggak memenuhi syarat, Pak. Itu ya karena apa ya? Karena salah satu apa namanya ya contohnya ya kalau pentas wayang ya Pak Edi ya, itu ya suaranya itu ya mesti bagus, mesti original gitu ya Pak Edi ya. Sehingga ya itu. Nah itulah apa namanya yang saya katakan pada umumnya, apalagi nanti yang Ibu Sentagi kerjakan itu istana loh, itu umurnya bukan puluhan tahun, mungkin ratusan tahun gitu ya. Ya itu jangan sampai terjadi istilahnya apa ya banyak hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya cacat akustik ya, bagi ya, cacat akustik begitu loh, atau apa namanya ada kebocoran bising begitu loh. Seperti saya mengambil contoh ya, itu dulu waktu Pak Habibie menjadi Menteri BPPT ya, Menteri Menristek, terus kemudian BPPT gitu, itu di gedung kantornya itu paling top dari gedung BPPT. Terus di atasnya itu ditaruhlah AHU dan sebagainya gitu. Nah bisingnya ya bocor ke bawah begitu loh. Nah bocornya itu kenapa? Ya karena nggak dirancang dengan baik dari awal begitu loh. Iya betul Pak Komang. Iya. Nah, sama seperti saya mengambil contoh lagi nih, ini ya gedung saya tuh di ITB tuh, gedung Sabuga begitu ya. Ya. Dirancang memang untuk auditorium begitu loh. Tetapi pada waktu itu sendiri juga
sebenarnya ITB sudah punya unit kesenian mahasiswa itu lengkap banget se-Indonesia tuh, ya. Tetapi ya itu akhirnya ya mereka nggak bisa perform di Sabuga itu karena apa ya? Secara akustiknya plan nggak memenuhi syarat gitu seperti itu. Iya betul. Ya terus kita apakan begitu ya? Ya akhirnya hanya dipakai hanya untuk sebagai auditorium begitu. Terus kemudian ya untuk konser elektronik ya bisa begitu loh seperti itu. Ya itulah ya kita mesti pikirkan benar-benar sehingga legasi yang mesti kita tinggalkan itu benar-benar bermanfaat bagi katakanlah ya anak cucu kita. Setuju, Masih Pak, Mbak. Ya, tambahan sedikit lagi ya. Itu tadi yang disampaikan ada free software tadi ya. Itu cukup bagus ya untuk di sosialisasikan dari Ibu Sentagi ya. Mengenai para mereka yang berminat itu untuk lebih maju lagi begitu. Memang itu sangat berguna ya. Jadi orang jadi mungkin mengurangi kebosanan ya daripada menghitung manual gitu ya. Iya. Terus gitu ya, sehingga barangkali saja lebih tertarik dan ya semua kita jadi berkomunikasi dengan baik gitu. Cepat lagi. Ya, terima kasih Bu Sentagi. Ya, sama-sama Pak Ben. Ini kalau saya boleh sharing dan ikut menyemangati teman-teman yang barangkali tertarik akustik ya. Mumpung ada Pak Ben nih, saya mengaku Pak sejarah saya begitu. Jadi saya dulu S1 dari Teknik Arsitektur UGM. Saya tidak tahu perhitungan apapun tentang akustik. Nah, sebenarnya yang mengubah jalan hidup saya itu Pak Ben loh, gitu. Jadi waktu itu Pak Ben bikin kursus tentang akustik di ITB, mengundang kalau tidak salah dari Texas A&M ya, atau dari universitas mana begitu saya lupa. Kentucky ya Pak. Nah, saya ikut Pak, itu pun karena disuruh oleh Pak Ketua jurusan saya gitu. Udah, ini dosen-dosen muda ini berangkat nih, saya berangkat sama Bu Farida gitu kan. Terus pertama kali belajar akustik ini apa? Ini gelombang-gelombang gitu orang arsitek gitu kan. Nah, tapi saya kok bisa paham ya gitu. Dibandingkan ilmu-ilmu fisika yang lain gitu, saya tuh bisa merasakan, bisa mendengarkan gitu ya. Mungkin karena memang sehari-hari itu kan ketemu terus dengan bunyi gitu kan, dengan bunyi. Dan kemudian saya penasaran Pak, dari situ tuh saya penasaran. Terus pulang ke Jogja, kebetulan di Teknik Fisika UGM waktu itu tahun 99 masih baru pertama kali dibentuk gitu ya, prodinya. Terus kemudian mata kuliah akustik kan memang mata kuliah wajib yang harus diambil. Tidak ada dosen pengampunya karena memang belum ada yang mendalami akustik. Nah, saya mantap Pak, S2 saya ngambil langsung jurusan akustik di MIPA Fisika di Brigham Young University. Jadi saya belajar integral, belajar Schroeder dan sebagainya itu sesuatu hal yang baru. Saya sempat mau menyerah gitu, tapi saya ingat Pak Ben bilang ini bisa dipelajari dengan mudah gitu Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Ben. Ini mungkin baru saya mengucapkan terima kasih kali ini. Selamat Bu Sentagi ya. Memang bagus ya. Saya memuji ya karir Anda bagus sekali sekarang. Trennya udah memberi contoh bagi yang lain gitu. Memang dulu ada kursus itu yang di ITB ya. Nanti akan ada lagi. Nanti sekalian nih Pak Edi mohon izin silakan, sekalian menyampaikan info ya. Nanti ada short course lagi itu mengenai akustik juga, lebih kepada machine ya, noise dan sebagainya gitu di lingkungan. Nah, ini terbuka untuk semua orang. Nanti di ITB, di Teknik Fisika ITB dilaksanakan. Itu bersama AFI kami melaksanakan itu. Jadi dari Kentucky pembicaranya Profesor David Erin, dia adalah suksesornya dari Profesor Seibert yang dulu datang memberikan prestasi ya itu ya. Jadi nanti ada ini lagi. Kemudian berikutnya lagi disusul lagi dengan saya sebenarnya ingin memberi kabar juga ke Ibu Sentagi ini setelah saya lihat ininya masuk di AFI bagus sekali. Terima kasih atas interestnya. Ini ada conference di Australia nanti ya, STIC 2023 bulan Desember. Dan Marion Burgess itu salah satu aktivis juga di situ ya, dia seorang guru besar di New South Wales dulu, rasanya dosennya Pak Ardan dulu waktu itu almarhum ya. Dan ini memang menyebarluaskan ya. Itu aja sekedar informasi. Nanti saya bisa forward nanti beberapa informasi ke Ibu Sentagi dan mungkin teman-teman di UGM. Yang lain-lain juga teman-teman yang lain. Iya, teman-teman yang lain juga. Sampaikan ya. Oke. Terima kasih Bu Sentagi sekali lagi. Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Ben.
Pak Mertayasa sudah ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari oh ya nih dari Pak Herman Sebastian lagi ya. Cintanya lagi Bu Sintaki. Jika sudah ada gambar 3D-nya dengan aplikasi apa ya Bu untuk simulasi akustiknya? Misal untuk perencanaan rumah susun sederhana, tips apakah yang bisa dilakukan dengan efisien untuk mitigasi noise dari jalan raya terhadap lantai 3 ke atas yang tidak bisa dikendalikan dengan vegetasi? Kalau boleh, apakah diizinkan bisa berkonsultasi via email? Ya, iya Pak Herman, jawaban yang pertanyaan terakhir dulu. Boleh Pak, monggo konsultasi via email, via WA juga nggak apa-apa. Saya WA biasa saya share ke siapa-siapa gitu. Tapi mungkin nanti mohon maaf kalau responnya agak lama gitu ya. Nah, apa namanya kalau untuk yang simple tadi Pak, yang simulasi akustik yang eSimpa itu juga saya diajari oleh teman-teman dari ITB, dari Pak Joko, dari Mas Nanu dan sebagainya itu bisa pakai eSimpa itu gitu ya. Dan bagus juga hasil dari apa namanya prediksinya tidak jauh berbeda dengan yang memang berbasis pada geometrical akustik yang image source dan ray tracing method. Nah, kemudian kalau untuk bangunan yang tinggi, jadi memang kita biasanya pakai prediksi ya. Artinya kalau pertama kali memang kondisi horizontal atau kondisi flat. Kalau misalnya noise dari lingkungan itu kemudian masuk ke dalam itu ada kemungkinan pada level 00 atau pada ketinggian tanahnya itu memang ada noise yang cukup banyak begitu. Nah, kita juga sudah melakukan beberapa, ada algoritmanya Pak Herman, nanti saya bisa share juga. Jadi kita bisa melakukan beberapa perkiraan untuk ke arah vertikal yang sebetulnya basisnya itu hanya menggunakan ini aja sih, peluruhan bunyi di sound field, free field. Nah, itu kemudian bisa kita perhitungkan kira-kira di fasadnya itu seperti apa. Kalau di simulasinya sih memang kita biasanya menggunakan simulasi yang sedikit lebih advance ya. Kebetulan di UGM kita punya ANSYS juga gitu. Jadi kita bermain-main juga dengan simulasi-simulasi CFD. Tapi prediksi rule of thumb-nya bisa kita lakukan kok Pak dengan perhitungan sederhana begitu Pak Herman. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung disampaikan. Oh, ini ada ya dari Pak Rio ini. Terkait PAHK, apakah ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan ini Bu. Yang pertama terkait PAHK, apakah kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan kerja? Terkait ini apakah regulasi yang mengaturnya? Mungkin satu Bu. Ya, yang nomor 1 dulu, kalau kaitannya dengan K3 itu kebisingan memang ada Pak pengaturannya. Jadi bisa kita mengambil peraturan yang dikeluarkan oleh SNI ada, kemudian juga misalnya untuk environment noise yang ada di dalam lingkungan industri itu juga ada sendiri. Ada juga kalau yang dari KLHK, dari Kementerian Lingkungan Hidup itu juga ada. Kemudian juga ada yang dari Kementerian Kesehatan, itu juga ada juga untuk noise level di lingkungan rumah sakit. Nah sebenarnya ada paper yang sudah di-publish gitu. Waktu itu saya membantu penelitian Bu Evi, Bu Christina Mediatika dari UC ya. Ini Universitas Ciputra. Itu bersama dengan teman-teman yang lain juga mengeluarkan tentang noise regulation di Indonesia. Nah, itu mungkin Pak Rio bisa merujuk ke paper tersebut. Nanti saya bisa share Pak kalau misalnya membutuhkan. Kemudian itu isinya standar-standar atau peraturan-peraturan noise di Indonesia. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Apa ada rekomendasi tentang material ekonomis yang dapat menurunkan kebisingan serta meningkatkan kenyamanan pekerja? Oke. Baik Pak, kalau misalnya memang ambient, jadi kita memiliki noise itu sebetulnya yang kita lihat terlebih dahulu adalah sumber noise-nya. Jika kita berada dalam suatu industri, maka sumber noise-nya besar kemungkinan itu adalah noise yang memang kebisingannya di atas ambang yang diizinkan. Misalnya mesin-mesin yang beroperasi dan sebagainya.
jika memang sumber noise itu berada bersama-sama dengan orang di dalamnya, begitu ya, maka langkah pertamanya bukan untuk mereduksi dulu atau mengabsorb dulu dari lingkungan, tetapi mengisolasi dulu bunyi dari sumber bising tersebut. Jadi kalau di dalam industri dan sebagainya, ya kita mencoba untuk memisahkan dulu manusia dengan sumber noise-nya. Dengan noise insulation, ataupun kita benar-benar memasang piranti itu sesuai dengan spesifikasinya, seperti tadi yang disampaikan Pak Komang adalah masalah dari AHU ya, sesederhana sistem HVAC itu kalau tidak dipasang dengan spesifikasi yang benar, dan saya pernah mendeteksi noise di salah satu bangunan kementerian gitu yang dia sudah bangunan hijau, tetapi ternyata HVAC sistemnya itu fan sistemnya itu menimbulkan noise yang sangat bising seperti putaran baling-baling helikopter. Jadi kalau orang duduk di situ di frekuensi 30-an dan sebagainya itu mungkin tidak terlalu mendengar, tapi serasa seperti akan terbang dan bergetar semua begitu. Nah, itu menimbulkan fatigue, kelelahan dan sebagainya. Nah, itu ternyata masalahnya adalah fan-nya itu tidak dipasang peredam yang benar. Jadi tidak dipasang sesuai dengan spesifikasi bawaannya. Seperti itu, Pak Rio. Nah, bisa treatmentnya pada alatnya begitu. Kalau misalnya memang si pelaku itu harus bertemu dengan atau listener itu harus bertemu dengan sumber noise dengan alat-alat industri, ada peraturan dari K3. Memang alat-alat yang seperti itu maka semua pekerja harus memasang menggunakan earbud. Jadi memang itu sudah requirement yang tidak bisa dinego lagi. Permasalahannya tidak semua pihak manajemen industri itu menggerakkan K3 itu dengan baik gitu ya. Padahal itu sebetulnya kalau di audit atau di inspeksi itu bisa gagal begitu, khususnya dari sisi asuransi gitu. Jadi hearing loss kadang-kadang tidak masuk ke dalam mekanisme klaim asuransi, tapi itu sebetulnya salah satu hal yang penting kalau kita berbicara pada industri yang seperti itu. Nah, yang kalau misalnya memang masih bisa istilahnya manusia itu dijauhkan dari alatnya atau sumber bising, misalnya dia dimasukkan dalam control room, kemudian dibuat serubung sendiri atau ruangan sendiri. Nah, ruangan itulah kita memastikan bahwa tidak ada atau mengurangi transmisi noise dari sumber bising ke ruangan kontrol tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak Rio, jawabannya. Baik, berikutnya yang nomor 3. Ini dari aspek desain arsitektur, utilitas dan fasilitas, apakah ada konsep arsitektur perancangan yang sesuai untuk preventif dan menstabilkan kebisingan di area fabrikasi? Kalau dari desain, ya tadi kembali tergantung dari sifat industrinya ya, sifat operasi industrinya gitu. Jadi kalau misalnya memang secara desain arsitektur tentunya itu harus diselesaikan. Artinya kosongan dulu itu sudah bisa mengantisipasi masalah noise tersebut. Tapi permasalahannya begini, kenapa desain arsitektural itu jarang bisa diterapkan pada industri, khususnya industri-industri yang menggunakan peralatan mesin yang banyak dan sebagainya, karena kan biasanya kalau industri, jujur ya, yang dikejar adalah efisiensi. Dan space itu sangat-sangat mahal sifatnya. Padahal kemudian kedua, perawatan lingkungannya sendiri. Tidak mungkin ada sebuah mesin ruang mesin itu kok dikarpeti gitu ya, itu nggak mungkin gitu ya, atau diberi bahan-bahan absorber dindingnya, karena bahan-bahan absorber itu berporus, jadi debu dan sebagainya itu akan masuk ke situ gitu. Tentu maintenance akan mahal sekali, dan itu menjadi bukan kualifikasi lagi atau yang diinginkan oleh suatu industri, karena memang efisiensi nomor 1. Sehingga tadi mungkin solusinya lebih ke seperti itu ya Pak, dilihat dulu jenis industrinya. Kemudian kita mencoba untuk menjauhkan dulu sumber bising dari orangnya. Kalau tidak bisa tadi dengan noise prevention atau preventif dari personal tadi. Kemudian kalau bisa, ruang-ruang kontrol atau ruang-ruang di mana ada penghuni itu kita treatment. Jadi tidak seluruh industrinya, tapi hanya beberapa ruang saja. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan, Bu. Ya, silakan Pak Ben. Mungkin Mas Rio, jadi yang untuk pekerja di lingkungan industri yang bising, itu salah satu juga yang bisa dilakukan dan ada juga di Kepmenaker itu ya, peraturan Kepmenaker, itu adalah manajemen kerja. Jadi waktu kerjanya itu diatur sedemikian rupa sehingga
si pekerja itu dia mesti ada waktu istirahatnya gitu. Jadi untuk daerah yang benar-benar bising itu mungkin dia tidak boleh melebihi dari misalnya 2 jam ataukah 3 jam gitu, tergantung besaran bising di lokasinya gitu. Jadi dari situ manajemen kerja ya. Karena apa? Untuk melakukan treatment ataukah noise control pada sumbernya itu sangat tidak memungkinkan. Mungkin juga ada satu tambahan lagi, kalau umpamanya itu pabriknya itu istilahnya yang belum ada, jadi daripada tahapan desain. Nah, di tahapan desain itu sebenarnya juga bisa dilakukan noise design. Jadi kita mendesainkan noise-nya gitu loh. Sehingga misalnya apa? Mesin-mesin seperti apa yang bisa diisolasi atau tidak bisa diisolasi gitu. Yang bisa diisolasi atau diselubungi gitu, kita selubungi begitu loh, seperti itu. Nah, itu dalam rangka untuk mengurangi bising katakanlah ke wilayah kerja dari pekerja gitu. Mungkin itu tambahan ya. Masih lagi. Ya, terima kasih Pak Komang Metayasa. Masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan? Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Bika Teknik KBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Sentagi, sesudah kami. Terima kasih Pak Paulijaya. Terima kasih Pak Benyamin Sunarko, Pak Komang Metayasa juga sudah menambah ramenya webinar sore hari ini. Terima kasih pada Ibu dan Bapak. Tambahan Pak Edi. Ya, silakan. Ada tambahan ya. Oh ya. Saya minta juga nih ke Bu Sentagi. Bu Sentagi, kalau umpamanya ini ada kesempatan dan memang diizinkan begitu, di-share proses yang untuk Istana Negara itu, Bu. Baik, Di Pak. BKPM nanti. Ya, Pak. Ke Pak Komang mungkin bisa. Enggak, ya ke publik dong. Ya, Istana Negara itu miliknya rakyat kok. Ya, Pak. Coba ya Pak Komang, saya konsultasi dulu. Ya harus, saya juga akan menuntut itu gitu loh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, tentang elektrolisis air mineral. Barangkali ada yang berminat bisa bergabung besok sore jam 15.30 sampai jam 17.30. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Ya, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Bu Sentagi, terima kasih. Terima kasih Bu Sentagi. Terima kasih Pak Edi. Sehat-sehat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Paul.